itu ular tampar atau ular telampar ya. Tampar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat coliku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kalian. Nah, pada video kali ini, seperti pada video sebelumnya, saya akan membahas beberapa spesies ular dari family Colubridae dari marga-marga tertentu. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas dari marga Dendrelapis, teman-teman. Nah, untuk yang kemarin kan saya sudah bahas untuk marga Oligodon, karena saya lagi cukup tertarik untuk membahas ular-ular family Colubridae. Dari saya belajar langsung saya share ke teman-teman. Jadi nanti kalau misal ada yang kurang bisa kalian lengkapi di kolom komentar. Jadi kita di sini sama-sama belajar di channel Colubridae. Kita sama-sama mengenal banyak sekali ular-ular lokal, ular-ular yang bisa dibilang ada di sekitar kita. Jadi wah, ternyata di channel Colubridae kita bisa mengenal banyak sekali. Nah, pada video kali ini saya akan bahas dari marga Dendrelapis yang biasa orang masyarakat umum sebut itu ular tampar atau ular telampar. Tampar itu ular tampar, nggak tahu kenapa bisa disebut ular tampar atau ular telampar. Kalau di lingkungan saya namanya ular telampar. Dari marga Dendrelapis itu sering disebutnya ular telampar. Kalau dari saya sendiri sih kayaknya kalau misal ular tampar atau telampar sendiri ya, di lingkungan saya ular ini itu sering banget jatuh. Jadi dari pepohonan jatuh. Nah, anak-anak sering main di pekarangan kayak gitu, ular yang biasanya jatuh itu rata-rata ular Dendrelapis picus. Nah, kalau orang umumnya itu kan bilangnya, wah udah terlampar nih Bani Rai tuh. Nah, artinya itu ada ular telampar jatuh ke muka, jadi kan kayak ditampar, mungkin sih kayak gitu kalau nggak salah. Jadi kurang lebihnya seperti apa juga kalian bisa komen di bawah untuk kok bisa dikasih nama ular tampar gitu ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, dari beberapa informasi yang saya peroleh itu ada 9 jenis dari marga Dendrelapis, teman-teman. Nah, yang pernah saya pelihara itu ada Dendrelapis picus, Dendrelapis formosus, Dendrelapis underwoodi, itu yang pernah saya pelihara, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya itu ada Dendrelapis Calygastra, Dendrelapis hasi, Inoratus, Dendrelapis subocularis, striatus, sama Kopsteni, teman-teman. Nah, 9 jenis Dendrelapis tersebut nanti akan sedikit saya jelaskan. Seperti pada video sebelumnya, saya akan menjelaskan dari panjang maksimalnya, ciri-cirinya, sama habitatnya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin juga nanti mau misal ada yang mau melengkapi, seperti biasa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel Colubridae, karena di setiap minggunya ada giveaway insya Allah ya, teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel Colubridae agar saya terus bisa semangat memberikan banyak informasi lagi mengenai ular-ular lokal, ular-ular family dari Colubridae, dari Viperidae, Ellipidae, ya masih banyak lagi lah, intinya seperti itu. Semoga semakin berkembang ya, amin. Kalian juga semakin sukses, amin. Oke, kita langsung aja lanjut untuk pembahasan ular dari marga Dendrelapis dari family Colubridae, teman-teman. Oke, yang pertama ada Dendrelapis picus atau yang biasa kita sebut juga dengan ular tambang, teman-teman. Ular Dendrelapis picus sendiri itu panjang maksimalnya sekitar 140 cm, teman-teman. Dan untuk persebarannya sendiri itu ada di wilayah Jawa, sudah pasti ada, dan di wilayah Sumatera serta di Pulau Komodo, teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya untuk Dendrelapis picus itu pada bagian tubuh dan kepalanya berwarna coklat muda, teman-teman. Kepala ular ini memiliki topeng yang berwarna hitam yang melintasi melalui mata dan lehernya, dan 2 garis berwarna krim atau kekuningan pada 2 garis pertama sisiknya serta di wilayah tubuhnya, teman-teman. Nah, untuk Dendrelapis picus sendiri, teman-teman, salah satu ular yang aktif di pepohonan atau arboreal ya, teman-teman. Bisa juga ditemui bahkan sampai di wilayah lingkungan penduduk, teman-teman. Jadi kayak di pekarangan rumah, samping-samping rumah kalian yang mungkin tempatnya itu rumahnya kayak sampingnya ada pepohonan, pasti beberapa dari kalian mungkin udah pernah menjumpai ular Dendrelapis picus masuk rumah di atap-atap rumah. Itu yang pernah saya jadi waktu lalu ya udah lama sih, saya rescue ular
Nah ternyata ada Dendrelapis picus masuk rumah. Ternyata emang benar Dendrelapis picus itu. Jadi salah satu ular yang cukup populasinya cukup banyak hingga sampai. Selanjutnya ada Dendrelapis formosus teman-teman, atau yang biasa disebut juga dengan ular tali. Untuk Dendrelapis formosus sendiri ini panjang maksimalnya sekitar 150 cm teman-teman. Nah untuk persebarannya sendiri untuk Dendrelapis formosus itu di Jawa sudah pasti ada, karena bisa dibilang untuk ular Dendrelapis formosus itu populasinya masih dibilang cukup banyak. Selain di Jawa, untuk Dendrelapis formosus juga ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, serta di Riau teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya Dendrelapis formosus itu yang paling khas sekali itu matanya cukup gede teman-teman. Matanya itu cukup besar. Nah selain matanya yang cukup besar, untuk Dendrelapis formosus itu pada bagian kepalanya berwarna coklat dan warnanya itu berlanjut ke bagian badan mengikuti sepanjang garis vertebralnya. Terdapat sebuah garis hitam tebal yang melintasi dari ujung hidung melewati mata dan beberapa jarak sepanjang sisi badannya teman-teman. Pada bagian atas pada setiap sisi tubuhnya itu terdapat warna hijau pucat terang hingga kekuningan teman-teman. Untuk habitatnya sendiri, untuk Dendrelapis formosus itu tidak seperti Dendrelapis picus teman-teman yang bisa dijumpai di lingkungan penduduk. Namun ular ini itu bisa kita jumpai di daerah perkebunan atau taman sekitar perdesaan, tepatnya bisa dijumpai di atas pohon. Selanjutnya ada Dendrelapis underwoodi teman-teman, salah satu ular dari marga Dendrelapis yang ukurannya lebih kecil dari Dendrelapis formosus maupun Dendrelapis picus, yaitu sekitar 90 cm. Untuk persebarannya sendiri Dendrelapis underwoodi ini itu setahu saya hanya ada di Jawa, karena ular ini salah satu ular yang bisa dibilang jarang dijumpai. Jadi Dendrelapis underwoodi adalah endemik Jawa teman-teman, terutama di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah untuk ciri-cirinya Dendrelapis underwoodi itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Dendrelapis formosus, seperti mata yang berukuran sedang hingga besar dengan sisik vertebralnya yang sangat besar, lebih besar dari sisik dorsalnya teman-teman. Nah untuk habitatnya sendiri, untuk Dendrelapis underwoodi itu bisa ditemukan di dataran tinggi maupun di dataran rendah, tapi tidak dekat dengan lingkungan penduduk. Jadi intinya itu orang per karo wong-wong. Makanya ular ini tuh bisa dibilang ular yang jarang dijumpai, tapi tidak dilindungi ya teman-teman. Ya selanjutnya ada Dendrelapis caligastra, ini Papua punya teman-teman. Untuk panjang maksimalnya Dendrelapis caligastra sendiri ini lebih kecil dari Dendrelapis picus dan formosus, tapi lebih besar dari Dendrelapis underwoodi. Nah untuk Papua punya, makanya di Jawa nggak ada, saya belum pernah gig ular Dendrelapis caligastra. Untuk habitat utamanya Dendrelapis caligastra itu menghuni hutan hujan yang memiliki vegetasi yang lebat hingga ketinggian 1500 dari permukaan laut di daerah dataran rendah teman-teman. Nah untuk ciri-cirinya Dendrelapis caligastra itu pada bagian atas berwarna coklat seperti perunggu, sementara bagian bawahnya berwarna putih kekuningan. Pada bagian atas yang seperti perunggu cerah juga terdapat warna yang krim hijau pucat pada bagian sisi badannya teman-teman. Ya selanjutnya ada Dendrelapis hasi teman-teman, hasi itu tulisannya. Untuk Dendrelapis hasi sendiri ini memiliki panjang maksimal sekitar 150 cm. Nah untuk persebarannya sendiri ini ada di wilayah Jawa, padahal di Jawa ada, tapi saya sendiri belum pernah menjumpai. Bahkan saya pernah tanya ke teman-teman saya yang senang herping gitu ya, nanya udah pernah lihat ular jenis ini oh belum, yang kurang lebih ciri-cirinya seperti ini. Wow ternyata belum, berarti masih bisa dibilang salah satu ular Dendrelapis yang misterius teman-teman. Untuk Dendrelapis hasi sendiri ini memiliki ciri-ciri seperti ular ya Dendrelapis picus teman-teman, tapi bedanya untuk Dendrelapis hasi ini memiliki tubuh yang lebih ramping, warna kepalanya orange dan tidak memiliki garis tebal yang melintas di matanya teman-teman. Jadi intinya garis tebal hitam tidak melintas pada matanya. Nah perbedaannya kurang lebihnya itu dari Dendrelapis seperti itu. Dendrelapis picus dan Dendrelapis hasi hampir sama tapi beda. Intinya itu Dendrelapis hasi tidak memiliki topeng. Untuk Dendrelapis picus memiliki topeng. Gitu teman-teman.
Ya, selanjutnya ada Dendrolapis inornatus teman-teman, salah satu ular Dendrolapis yang nggak ada di Jawa, jadi saya nggak begitu tahu. Jadi untuk Dendrolapis inornatus sendiri itu panjang maksimalnya hampir sama kayak Dendrolapis picus, Dendrolapis formosus, dan HC itu sekitar 150 cm. Nah, untuk persebarannya sendiri itu hanya ada di wilayah, menurut saya hanya ada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Nah, habitatnya sendiri itu ada di wilayah hutan hujan, dataran rendah hingga ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Sementara untuk ciri-cirinya itu Dendrolapis inornatus pada bagian atas kepala dan tubuh bagian atas berwarna merah tua dengan 2 strip hitam di sampingnya. Pada bagian atas dan bawah tubuhnya dibatasi dengan strip berwarna kuning atau hijau jeruk nipis. Ular ini berukuran sedang dan ramping dengan mata yang besar dan ekor ramping yang panjang, teman-teman. Selanjutnya ada Dendrolapis striatus, teman-teman, salah satu ular Dendrolapis yang ukurannya juga cukup kecil, hampir sama kayak Dendrolapis underwoodi itu sekitar 1 meter. Kalau untuk underwoodi kan tadi sekitar 90 cm ya. Nah, untuk persebarannya sendiri Dendrolapis striatus ini itu ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Nah, untuk habitatnya seperti Dendrolapis lainnya itu ada di pepohonan. Karena cukup kecilnya Dendrolapis striatus itu bisa dibilang kalau misal kalian menjumpai pun larinya pasti gesit, teman-teman, gitu. Nah, untuk ciri-cirinya Dendrolapis striatus itu pada bagian permukaan dorsalnya itu ular ini berwarna perak, teman-teman, dengan beberapa garis hitam tebal yang berjarak sempit pada kedua sisi tubuhnya, serta terdapat garis tebal yang melewati moncongnya hingga ke mata dan lehernya. Bagian bawah bibirnya juga terdapat warna kuning serta bagian bawahnya berwarna abu-abu kecoklatan muda. Selanjutnya ada Dendrolapis subocularis, teman-teman, salah satu ular Dendrolapis yang ukurannya paling kecil di antara Dendrolapis lainnya, itu sekitar 80 cm, kecil ya. Nah, untuk Dendrolapis subocularis ini salah satu ular yang habitatnya ada di wilayah Jawa, teman-teman. Mungkin apa ya? Ya, intinya setahu saya hanya ada di Jawa untuk subocularis, untuk Dendrolapis subocularis. Nah, untuk habitatnya, karena untuk ular ini adalah ular yang hanya ada di wilayah pegunungan, teman-teman, dan ada pun itu di wilayah pegunungan yang bagian atas, empun street pokoknya. Nah, untuk subocularis sendiri ini memiliki ciri-ciri khusus seperti kepala dan lehernya itu berwarna hijau zaitun, teman-teman, dan permukaan ventralnya itu berwarna putih. Juga terdapat garis krim yang melintasi seluruh tubuhnya dan membatasi daerah ventralnya. Ada juga garis hitam yang melintasi matanya pada bagian dorsal. Ular ini berwarna coklat perak, berujung dengan sisik berwarna hitam, teman-teman. Oke, ini yang terakhir, teman-teman, ada Dendrolapis kopseni, teman-teman, salah satu ular Dendrolapis yang ukurannya hampir sama kayak Dendrolapis formosus, picus, Dendrolapis HC, sama Dendrolapis inornatus, itu sekitar 150 cm. Nah, untuk persebarannya sendiri itu ada di wilayah Kalimantan sama Sumatera. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, ciri khas pada ular ini itu adalah berleher merah, teman-teman. Daerah di belakang lehernya juga berwarna biru dan coklat dengan pola tidak jelas, serta bagian atas kepala berwarna perunggu dan memiliki garis hitam yang memanjang dari moncong ke awal mata hingga ke lehernya, serta memiliki leher yang berwarna kuning pucat, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan dari marga Dendrolapis. Dari sekian banyaknya dari marga Dendrolapis sendiri, saya lebih suka ke Dendrolapis subocularis, tapi saya belum pelihara. Kalau kalian suka Dendrolapis yang mana, boleh komentar di bawah, teman-teman. Kalau suka dengan video kali ini juga jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagramnya Colubrid World juga, dan juga jangan lupa untuk kalian komentar di bawah untuk selanjutnya, khususnya untuk dari family Colubridae, kalian ingin request dari marga apa lagi, kalian bisa komen di kolom komentar, teman-teman. Saya sekalian pamit undur diri, semoga bermanfaat video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.